Cerita kali ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sung Se-ho yang terbangun dari mimpi buruknya. Setelah itu, cerita pun beralih kepada seorang pria bernama Mak yang dijemput Ho dan supirnya yang bernama Shing. Setelah itu, mereka pun mendatangi sebuah tempat yang menjadi pabrik pembuatan uang palsu. Mak dan Ho merupakan anggota gangster Hong Kong yang menjalani bisnis uang palsu. Setelah mencetak uang itu, mereka pun bergegas pergi untuk menemui seorang partner bisnisnya. Singkat cerita, mereka pun telah sampai dan melakukan transaksi. Ho kemudian menggunakan alat pendeteksi uang yang dia bawa untuk mengecek keaslian uang yang ia terima. Setelah memastikan keasliannya, ia bersama Mak pun pergi. Ho membawa koper berisi uang dolar Hong Kong tersebut untuk diserahkan kepada bosnya yang bernama Tuan Liu. Ho adalah gangster yang kelasnya sudah tinggi dalam organisasi triad. Kemudian, mereka bertiga mendapat tugas dari Tuan Liu untuk pergi ke Taiwan untuk urusan bisnis. Tuan Liu menyuruh Shing untuk belajar banyak dari Ho yang sudah banyak pengalamannya. Setelah itu, Ho pergi mendatangi adiknya yang baru saja dipromosikan menjadi inspektur polisi yang bernama Kit. Sesampainya di sana, Kit terlihat mengerjai Ho dan tampaknya hubungan mereka terlihat sangat baik. Kemudian, Kit memperkenalkan Ho pada pacarnya yang bernama Jackie. Lalu Kit pun pergi meninggalkan Ho untuk mengantar Jackie. Setelah itu, ayah Ho yang sedang sakit parah berharap ia bisa mencari nafkah secara halal dan keluar dari dunia hitam tersebut. Ayahnya menyuruhnya berjanji untuk berhenti untuk hidup sebagai gangster demi adiknya yang seorang polisi. Malam harinya, Ho melarang Mak untuk ikut ke Taiwan karena ia tidak ingin jika terjadi hal yang tidak diinginkan kepada Mak, karena Mak masih melanjutkan bisnis mereka di Hong Kong. Ho juga bilang bahwa ini akan menjadi tugas terakhirnya sebagai gangster karena ia ingin hidup di jalan yang benar demi adiknya dan menuruti pesan ayahnya. Saat Ho hendak melakukan transaksi, ia mempunyai firasat yang tidak enak sebelum memasuki rumah di mana transaksi akan dilaksanakan. Ternyata, diam-diam polisi sudah mengepung tempat itu. Tak lama setelah Ho masuk, seketika baku tembak pun terjadi di sana. Ho pun terluka terkena tembakan saat terjadi baku tembak di dalam rumahnya. Si penerima uang lalu melarikan diri dari tempat itu. Ho dan Shing pun berusaha melarikan diri dari kejaran polisi. Sementara itu di Hong Kong, Jackie yang sedang menuju ke apartemen dibuntuti oleh seseorang yang mencurigakan. Jackie sendiri tidak mendengar orang itu masuk ke dalam rumah karena dia sedang mendengarkan musik. Jackie berdiri membelakangi jendela besar. Rupanya si orang asing ini hendak mencuri ayah Kit. Namun ayahnya menolak sambil menyerang si orang asing tersebut. Jackie yang masuk ke dalam kamar terkejut melihat sang ayah disergap oleh orang. Si penyusup menembak ayah Kit yang sedang melarikan diri bersama Jackie. Kit yang baru saja pulang terkejut mendengar tembakan tersebut. Jackie menyeret ayah Kit ke kamar mandi bersamanya. Kemudian dia mematikan lampu sehingga apartemen menjadi gelap. Jackie berteriak meminta pertolongan. Kit yang sudah sampai di pintu apartemen kemudian menendang si penyusup. Dalam perkelahian itu, Kit terdesak. Jackie nekat mengambil pisau dan menusuk si penyusup dari belakang. Si penyusup balas meninju Jackie hingga terpental. Ayah Kit juga nekat dan menyerang sang penyusup. Kit menggunakan peluang itu untuk menyerang sang penyusup. Sebelum si penyusup rubuh, ia sempat menusukkan pisaunya ke ayah Kit. Sebelum tewas, ayah Kit sempat bilang padanya untuk memaafkan kakaknya. Sementara di Taipei, para polisi masih melakukan pencarian terhadap Ho dan Shing. Ho curiga kalau ada yang mengkhianatinya. Shing bilang kepada Ho bahwa itu tidak mungkin. Shing bilang dia setia kepada Ho. Di saat ini, Ho teringat akan ayahnya, sehingga ia memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi. Kemudian, Ho menyuruh Shing melarikan diri. Shing berusaha mencegahnya, namun tekadnya sudah bulat. Ho memaksa Shing untuk meninggalkannya karena dia tidak ingin melibatkan Shing yang masih hijau di dalam urusan ini. Ho lebih memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri supaya Shing bisa lolos.
Mark yang ternyata ikut ke Taiwan mengetahui dari koran pagi harinya bahwa Ho telah tertangkap. Dia kemudian menemui bos di Taipei kepada siapa Ho bertransaksi. Sang bos bilang bahwa keponakannya telah mengkhianatinya dan bergabung dengan bos triad baru. Dia menginformasikan kepada Mark bahwa ponakannya tersebut akan berada di restoran Fung Lin malam ini. Malam harinya, Mark mendatangi restoran tersebut dan diam-diam menaruh pistol di dalam pot-pot tanaman yang ada di situ. Sementara itu, Huang yang mengkhianati sang bos sedang bersenang-senang di dalam salah satu ruangan. Mark lalu membuka pintu ruangan tersebut dan melepaskan tembakan kepada Huang. Mark menembaki Huang dan anteknya dengan wajah dingin. Huang yang ternyata belum tewas sempat melepaskan tembakan ke arah Mark dan mengenai kaki kanannya. Mark menembak Huang hingga tewas seketika. Dengan menyeret kakinya yang tertembak, Mark pun meninggalkan tempat tersebut. Sesaat kemudian, polisi pun mendatangi tempat kejadian itu. Adegan kini beralih ke Ho yang kini menjalani hidup di dalam penjara. Kit juga semakin mantap karirnya di kepolisian. 3 tahun kemudian, Ho yang sudah bebas dari penjara disambut oleh John Woo, polisi preman berkacamata. Ho bilang kepada John bahwa dia sudah tidak lagi terlibat dengan dunia lamanya. Dia akan memulai hidup baru dan tidak akan masuk penjara lagi. Saat sedang naik taksi bersama Jackie, Kit melihat Ho di jalan. Dengan segera dia menyuruh supir taksi berhenti dan menghampiri Ho. Wajah Kit terlihat dingin. Di tengah hujan dia menyerang kakaknya. Ho sendiri memilih untuk pasrah dan membiarkan Kit memukulinya. Kit memperingati Ho untuk berhati-hati dan jangan lagi sampai bertemu dengannya. Dia sangat marah kepada Ho yang dianggap sebagai penyebab tewasnya ayah mereka. Berkat bantuan salah seorang kenalannya, Ho akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai sopir taksi. Bos armada taksi yang diperankan Kanet Sang adalah teman dari kenalannya yang juga mantan napi. Semua anak buahnya juga mantan napi. Dia diterima dengan baik di sini. Ho lalu kemudian menemukan Mark yang sekarang pincang. Kondisinya cukup menyedihkan, bertolak belakang dengan Shing yang berpakaian necis dan sepertinya sudah menjadi gangster kelas atas. Mark sekarang cuma menjadi seorang pekerja kelas bawah. Shing melempar uang tips untuk Mark dengan seenaknya. Dia kemudian menemui Mark yang sedang beristirahat untuk makan. Mark kaget sekaligus terharu melihat Ho di hadapannya. Mereka kemudian berpelukan sambil menangis. Mark sangat senang Ho telah kembali. Ternyata Mark mau bertahan hidup hina karena menunggu Ho keluar penjara. Mark mengajak Ho untuk memulai lagi dari awal. Namun Ho menolaknya. Ho bilang bahwa dunia hitam itu sudah bukan dunianya lagi. Mark sangat kesal dan kecewa mendengarnya. Setelah perasaannya tenang, Mark bilang selama ini dia telah menjaga Kit. Sekarang Kit lagi menyeliki Shing. Itu berbahaya menurut Mark. Ho menjadi sangat khawatir. Di tempat lain, Kit bertemu atasannya. Kit ternyata punya prestasi yang sangat bagus di kepolisian. Atasannya merekomendasikan Kit. Lalu Kit dipromosikan untuk naik jabatan. Ternyata promosi itu ditolak karena Ho adalah kakak dari Kit yang notabene adalah seorang anggota triad. Sehingga Kit akhirnya dikeluarkan dari tim penyelidik Shing. Namun bawahannya sempat memberitahukan bocoran tentang keberadaan Shing malam itu. Sehingga Kit bergerak sendiri untuk memata-matainya. Ternyata di klub malam, tempat Shing berada sudah hadir Ho dan Mark. Shing kemudian menemui mereka berdua dan meminta Ho untuk menghubunginya bila ada waktu. Mark menunjukkan sikap kurang sopan kepada Shing. Mark menaruh kakinya yang cacat di atas meja dan bersulang untuk kakinya itu. Shing kemudian meminta diri dan pergi. Setelah Shing pergi, Kit datang menghampiri mereka berdua. Dia menyuruh Ho untuk ikut keluar bersamanya. Di luar klub, ia menggeledah Ho dan bertanya apa yang dikatakan Shing kepadanya. Sikap Kit kasar sekali. Mark diam-diam mengikuti mereka berdua. Kit mendesak kakaknya untuk memberitahunya transaksi apa yang akan dilakukan Shing. Ho bilang bahwa dia tidak tahu. Namun, Kit tetap tidak mempercayai omongan kakaknya. Dengan momen yang mengharukan, Ho bilang sudah lama dia tidak menjadi pimpinan gangster lagi. Mendengar itu, Mark menjadi marah dan membentak-bentak Kit. Mereka berdua pun bersitegang sampai-sampai Kit mengeluarkan pistolnya. Ho buru-buru memisah mereka berdua. Dengan amarah yang meluap, Kit bilang karena Ho adalah seorang bos triad
ia kehilangan kesempatan untuk naik jabatan. Kit juga berkata pada Ho, dia sendiri yang akan menangkapnya bila dia berniat meninggalkan Hong Kong. Beberapa hari kemudian, Ching mengundang Ho ke kantornya. Tuan Liu ternyata sudah menyerahkan kekuasaannya pada Ching. Sekarang Shin memulai berekspansi ke bisnis narkoba. Dia hendak mengajak Ho untuk bekerja sama untuk mendapatkan jaringan lama Ho. Ching juga ingin mendapatkan akses ke Kit lewat Ho, sehingga dia punya orang di kepolisian. Ho pun menolak tawaran dari Ching. Ho juga mengancam Ching kalau dia mau macam-macam dengan adiknya, dia tidak akan berumur panjang. Walau secara resmi ia sudah dikeluarkan dari tim penyelidikan, Kit yang sudah terobsesi dengan Ching tetap melanjutkan penyelidikannya seorang diri. Ching yang sudah tahu kalau Kit selalu membuntutinya kemudian memberikan petunjuk palsu kepadanya. Ho yang tahu kalau petunjuk yang ditemukan Kit itu palsu dan hanya jebakan mencoba memperingatinya. Namun karena Kit sudah terlanjur benci kepada Ho, ia tidak menghiraukan peringatan Ho. Kit pun nekat mendatangi alamat petunjuk sendirian yang ia sudah dapatkan sebelumnya. Saat melihat aktivitas mencurigakan, ia bergegas berlari menghampirinya. Di saat itulah, salah satu anak buah Ching menembaknya dari belakang. Ho mendapatkan info dari temannya bahwa Kit dilarikan ke rumah sakit. Dengan segera, Ho mendatangi rumah sakit tersebut. Di situ ia melihat Kit yang tengah dioperasi. Perasaannya campur aduk melihat adiknya terkapar tak berdaya di ranjang rumah sakit. Ching khawatir Mark akan lapor polisi mengenai bisnisnya. Dia pun datang untuk mengintimidasinya. Ia menyiksa Mark habis-habisan. Setelahnya, dia melemparkan Max di perusahaan taksi di tempat Ho bekerja. Taksi-taksi di situ dihancurkan oleh para anak buah Ching. Tujuannya adalah untuk mengintimidasi supaya tidak memperkerjakan Ho lagi. Bus taksi tidak mau menyerah begitu saja. Mereka pun melakukan perlawanan. Melihat itu, para sopir taksi juga berbuat hal yang sama. Ho yang tiba di tempat itu langsung turun tangan mengajar antek-antek Ching. Mereka pun berhasil mengusir para begundal tersebut. Namun, masalah baru muncul. Karakter polisi preman dari Taiwan yang diperankan John Woo mendatangi pangkalan taksi. Melihat hal itu, bos Ho segera menyuruh Ho dan Mark pergi. Dan sang bos mengecoh sang polisi sehingga ia mengejar mobilnya. Saat sang polisi berhasil menghentikan mobil yang dikemudikan sang bos, mobil lain yang dikemudikan Ho berlalu dari situ. Perang mulut pun terjadi antara Mark dan Ho. Setelah itu, Mark mengajak Ho untuk menuntaskan urusannya dengan Ching. Mark ingin membalas penghinaan tersebut kepada Ching. Namun, Ho tetap kukuh pada pendiriannya. Ia tidak mau Mark juga menjadi korban dalam urusannya dengan Ching. Mark jadi marah dan nekat menjalankan rencananya sendirian. Ia mendatangi tempat percetakan uang palsu Mark. Dan merebut plat untuk mencetak uang palsu tersebut. Adegan baku tembak di sini berlangsung seru. Akhirnya, Ho datang menjemput Mark dan pergi bersama dengan plat curian itu. Dalam percakapan Ching dengan Tuan Liu, terungkap ternyata Ching lah yang telah mengkhianati Ho di Taipei 3 tahun yang lalu. Di tengah percakapan ini, Ho menelponnya dan menyuruhnya membawa 2 juta dolar Hong Kong ke tempat yang telah ditentukannya. Ho lalu memberikan plat curian itu kepada Jackie untuk disampaikan pada Kit sebagai barang bukti untuk menangkap Ching. Dia bilang pada Jackie, dia akan meninggalkan Hong Kong malam ini. Setelah Kit menerima plat curian tersebut, dia memutuskan untuk menangkap kakaknya di pelabuhan, tempat pertemuannya dengan Ching. Jackie yang melarangnya dengan keras tidak digubris oleh Kit. Sebelum berangkat, Ching membunuh Tuan Liu. Pistol itu kemudian dibersihkannya untuk menjebak Ho. Ching lalu pergi menemui Ho dan Mark di tempat yang telah ditentukan. Sesuai permintaan, Ching membawakan mereka uang 2 juta dolar Hong Kong yang ia kemas di dalam koper. Mark kemudian memeriksa koper tersebut.
Ternyata Xing sudah menyuap pelayan di rumah Tuan Liu untuk bersaksi soal pembunuhan majikan mereka. Ho menjadikannya Xing sebagai sandera untuk bisa mencapai speedboat yang sudah dipersiapkan. Ia menggunakan Xing sebagai tameng untuk menuju speedboatnya. Saat mereka bertiga sudah mencapai dermaga, Ho menyuruh Mak pergi lebih dulu. Mak tidak mau meninggalkan Ho. Namun Ho tetap menyuruhnya pergi karena dia masih ada satu urusan yang ingin diselesaikan. Dengan berat hati, Mak pergi meninggalkannya. Masalah pun mulai muncul saat Kit juga muncul di pelabuhan. Ia langsung ditembaki oleh para anak buah Xing. Mereka langsung menodong Kit dan meringkusnya. Melihat hal itu, Ho langsung mengajukan pertukaran sandera. Begitu jarak di antara mereka berdua sudah dekat, Kit menyergap Xing, sehingga para anak buah Xing langsung menembaknya. Baku tembak pun terjadi di pelabuhan kecil tersebut. Karena kekuatan yang tidak seimbang tersebut, dengan cepat mereka berdua pun segera terdesak. Di saat itulah, Mak datang memberikan pertolongan. Mak menembaki para musuh sehingga korban pun berjatuhan. Ledakan pun terjadi di sana. Mak dengan gagah berani menghabisi para anak buah Xing. Kit juga bertempur dengan sengit menghabisi para musuhnya. Ho terharu dan senang melihat kedatangan Mak. Mereka bertiga pun bahu-membahu melawan serangan musuh. Pertempuran yang terjadi begitu sengit. Mak pun menghardik Kit supaya datang membantu Ho. Mereka berusaha melarikan diri dari sana. Pasukan musuh menembaki dan mengejar mereka. Ho dan Kit terluka parah. Dengan nekat dan gagah berani, Mak menyerang para musuh. Korban pun berjatuhan oleh serangan Mak. Mak benar-benar seorang petarung yang sangat hebat. Musuhnya kocar-kacir oleh serangannya. Saat Mak berusaha menasehati Kit dan mendamaikan mereka, tiba-tiba Mak terkena tembakan di kepalanya. Kit sangat syok melihat kejadian itu. Mak pun tewas terkena tembakan musuh. Ho sangat sedih melihat kawan seperjuangannya tewas demi membelanya. Di saat itulah pasukan kepolisian datang. Ho segera memburu Xing yang sudah banyak kehilangan anak buahnya. Namun polisi juga sudah mengepung mereka. Polisi menyuruh Ho untuk segera menyerah. Xing menggunakan peluang tersebut untuk menyerahkan diri kepada polisi. Saat Xing mengangkat tangan, berjalan untuk menyerahkan diri kepada polisi, Kit memberikan pistolnya kepada Ho. Ho kemudian menembak Xing menggunakan pistol tersebut. Xing pun tewas seketika dan dendam Ho telah terbalaskan. Dia kemudian mengambil borgol yang ada di tangannya Kit dan memborgol dirinya sendiri sehingga seolah-olah Kitlah orang yang telah menangkap Ho. Mereka berdua pun berjalan meninggalkan tempat tersebut dan film pun telah selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa ya untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan di-subscribe channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye.